Itu ciri ya, termasuk ciri seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bosan-bosannya meminta. Tidak bosan-bosannya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya man abghadu ibadihi ilaihi man lam yas'alhu. Dan kebalikannya, orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, enggak mau meminta kepada Allah, merasa dirinya hebat ya. Sayalah yang mampu bikin ini, bikin itu. Ya, dan seterusnya, tanpa pertolongan Allah, orang seperti ini orang yang paling dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaysa kadzalika ghairuka ya Rabbi. Padahal tidak ada seorang pun yang memiliki sifat seperti ini selain Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian rawahu Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Hatim meriwayatkan, wa fi hadzal makna yaqulu syair, sampai-sampai para ulama syair beliau mengatakan apa? Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Iya. Ini Allah ya. Allah itu marah, Allah itu enggak suka kalau hambanya enggak minta kepadanya. Ya, ini sifat Allah. Allah itu marah, enggak suka kepada hambanya kalau hambanya enggak minta. Iya, makanya jangan bosan-bosan minta apapun yang kita butuhkan. Iya, namanya doa itu secara bahasa adalah at-talab. Ya, bahasa itu secara artinya permintaan. Ya, permintaan. Kalau secara syar'i adalah tawajjuhul 'abdi ila rabbih li islahid din, yahtajuhu li islahid din wa dunyahu. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama doa secara bahasa dan istilah itu ya. Ini permintaan seorang hamba kepada Rabbnya, permintaan atau permohonan hamba kepada Rabbnya sesuatu yang dia butuhkan untuk urusan agamanya dan urusan dunianya. Itu doa namanya. Iya, makanya doa itu ikhwan, Bapak Ibu sekalian yang engkang kula hormati, ya jangan bosan-bosan berdoa. Jangan bosan-bosan, karena Allah semakin sering diminta semakin senang. Namun kebalikannya berbeda dengan anak cucu Bani Adam. Hina yus'alu yaghdab. Iya, kalau manusia sering-sering diminta, monggo panjenengan jawab sedaya. Kecik orang Padang kok patanglah dia gia wa ang seratui. Kini minta lo seratui le. Patang baru ku labi lo. Kemasnya yang ngabinkan. Kan itu aja ndak. Besoknya ulang lo beli. Labi bare Pak. Kosong bare di rumah minta celai Pak. Nah, itu kalau manusia. Kalau manusia kalau sering-sering diminta gimana? Marah, jengkel, enggak senang. Pinjam motor Pak, kemana? Sana. Ini bagi orang enggak punya motor. Ya. Pinjam mobil Pak, kemana? Mau ke rumah sakit. Tiap hari atau apa pinjam terus. Ya kayaknya hidup kamu ini susah amat ya, tiap hari kerjaannya minta terus ya, minjem terus ya. Coba sekali ya, beli kayak atau apa kayak kan gitu. Nah, ini manusia memang karakternya begitu, enggak suka kalau sering-sering diminta. Tapi kalau Allah, kalau kita enggak minta, jarang kita minta, Allah itu amat tidak suka, tidak senang. Ya, nah, ini ayat yang pertama yang beliau bawakan ya. Kemudian dalam ayat lain Quran surat Ibrahim ya, ayat 39 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni Allah berbicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Alhamdulillahillazi wahaba li ala kibari Ismail wa Ishaq. Ya, ini pujian ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diberikan nikmat oleh Allah berupa anak. Ibrahim diberikan karunia oleh Allah berupa anak. Siapa anak beliau? Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Padahal usia beliau sudah termasuk
Padahal usia Nabi Ibrahim sudah termasuk tua. Alhamdulillah, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Inna rabbi lasami'ud du'a." Sesungguhnya Rabb saya ini akan benar-benar memperkenankan, benar-benar akan mengabulkan doa saya. Ya, kemudian dijelaskan oleh para ulama ayat ini seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, "Innahu la yastajibu liman da'ahu." Ini Allah akan memperkenankan doa seorang kalau seorang itu mau berdoa kepada Allah. Iya. Wa qad istajaba li fi ma sa'altuhu minal waladi. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini permintaan beliau berupa anak. Nah. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Qur'anul Karim. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Allah mengatakan, "Wa iza sa'alaka ibadi." Wahai hamba Allah. Ini Nabi SAW, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, apabila ada seseorang yang bertanya tentangmu atau meminta kepadamu, ya, atau bertanya sesuatu kepadamu tentang saya, ya, tentang saya, tentang Allah, maka fa ini qaribun." Katakan kepada mereka, saya ini qarib, saya ini dekat. Ya, Allah itu teramat dekat dengan kita. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, "Ujibu da'wata da'i idza da'an." Benar-benar saya akan memperkenankan doa seorang hamba selama dia masih mau berdoa kepada saya. Ya. Saya benar-benar, kata Allah, akan memperkenankan doa mereka selama mereka mau berdoa, selama mereka mau meminta. Oleh karena itu, falistajibu li, lakukan apa saja yang saya perintahkan. Taatlah kalian, ya, selalu, ya, patuhlah kalian terhadap apa yang saya perintahkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepada saya. La'allahum yarshudun, semoga dengan itu kalian, ya, tetap berada di atas jalan yang benar, jalan petunjuknya Allah dan Rasulnya. Taat kepada Allah, senantiasa ibadah kepada Allah, mengimani Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kalian akan berada di atas jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat bagaimana para ulama ketika menafsirkan ayat ini, kan. Dulu orang Arab Badui, ya, ini asbabun nuzuli hadhil ayat, sebab ayat ini turun. Orang Arab Badui itu bahasa kitanya orang kubu. Orang kubu itu apa? Orang kubu itu apa? Pindah-pindah karajo, ya kan? Sebulan di siku, sebulan di situ. Aku tinggalnya kok di hutan. Jadi kalau bisa disamakan biar paham gitu kan, orang Arab Badui itu samulah dengan orang Arab, dengan orang kubu. Ya. Jahil, mereka ini jahil, tidak memiliki adab kepada Nabi SAW, ya, dan seterusnya, banyak kekurangannya. Jadi orang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, ya, bertanya. Ya, terkadang mereka memanggil Nabi ya Rasulullah, terkadang Nabi namanya saja yang dipanggil, Muhammad, hey Muhammad, ya, karena mereka tidak punya sopan santun, tata kromo, ya. Ya. Kata orang Arab Badui, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna, Rabb kita ini apakah dekat? Tapi kalau Allah ini dekat, kalau Tuhan kita ini dekat, fanunajihi, maka kami akan menyuruh Allah dengan keadaan, ya, sir, ya, tidak perlu teriak-teriak. Fanunajihi, ya, am ba'idun, atau memang Allah ini jauh dari kita. Kalau memang Allah itu jauh, maka fanunadihi, kami akan yarfa'u, ya, narfa'u sautahu, kami akan mengangkat, ya, narfa'u saut, kami akan angkat suara kami karena Allah itu jauh. Maka Nabi SAW fasaqata Nabiyu, Nabi diam. Ya, ini menunjukkan Nabi belum dapat wahyu. Ya, belum dapat wahyu. Apakah Allah ini dekat ataupun jauh? Setelah menturun wahyu Allah, turunlah ayat ini, baru Nabi SAW menjawab, "Fanazalallah wa iza sa'alaka ibadi," wahai Muhammad. Nah, ini sebab ayat itu turun. Wahai Muhammad, kalau ada orang yang bertanya tentang saya, di mana Rabb kita?
Ya, katakan kepada mereka, apakah Arab kita jauh atau dekat? Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, fa inni qaribun. Saya ini sangat dekat. Ya, ujibu da'wata ida'in iza da'an. Saya akan benar-benar mengabulkan doa orang-orang yang selagi mau mereka berdoa kepada saya. Ini penafsiran yang pertama dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Demikian pula Imam Ibnu Katsir juga membawakan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Qala sa'ala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, para sahabat pernah suatu ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina rabbuna?" Ya Rasulullah, di mana Rabb kita? Di mana Rabb kita ya Allah? Maka ketika itu turunlah ayat ini, fa anzalallahu hadza azza wajal. Maka Allah menurunkan ayat ini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wah da'i idza da'an. Ini ayat-ayat, ya, 3 ayat yang beliau bawakan. Kemudian ayat terakhir Quran surat Al-A'raf ayat 55 sampai 56. Ya, 4 ayat perintah dari Allah secara langsung, motivasi menganjurkan kita untuk selalu berdoa meminta apapun kepada Allah. Allah mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Iya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, wahai hamba Allah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan tadarru'. Tadarru' ini tadallulan istiqanati ala taatillah. Tadarru' penuh kerendahan diri, merendah diri kepada Allah, atau juga bisa dimaknai merengek-rengek kepada Allah, menghibah-ibah kepada Allah dalam berdoa. Kemudian wa khufyatan, merasakan takut kepada Allah. Ya, kalau sahabat Ibnu Abbas, ya, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, berdoa kepada Allah dengan sir, dengan sir. Ya, sir itu adalah suara yang bisa kita simak sendiri. Ketika kita berdoa kita terdengar sendiri. Nah, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini pula yang dijadikan oleh para ulama ketika berzikir itu dengan suaranya sir. Ya, suaranya sir, bukan diam saja. Bukan diam astagfirullah, agak. Tapi dengan suaranya sir. Ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Zikir setelah sholat, ya, maktubah, itu suaranya sir. Ya, bukan diam tanpa ada suara. Ini para ulama mengambil istidlal dari ayat ini sebagaimana tafsirkan dari sahabat Ibnu Abbas ketika berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, suara yang lembut, sir. Nah, jadi kata Syekh di sini, wal ayatu fi hadzal ma'na katsirah. Jadi ayat-ayat yang berbicara seperti ini teramat banyak. Kemudian setelah itu Syekh membawakan dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis qudsi, ya, anjuran dan motivasi, dorongan untuk beribadah, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, innakum lam tablughu darri. Ya, wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memudaratkan saya, mencelakai saya. Fatadurruni, namun kalian menyangka mampu untuk memudaratkan saya. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Demikian pula kalian tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada saya. Tapi lagi-lagi kalian beranggapan kalian mampu untuk memberikan manfaat. Maka dibantah oleh Allah, dijelaskan, wahai hambaku, ya, wahai hambaku, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada zalika fil mulki syai'a. Wahai hambaku, sekiranya kalian ini berkumpul dari orang-orang yang pertama sekali dari generasi ini sampai generasi yang terakhir, kalian bersatu semuanya, jin semuanya bersatu, manusia semuanya bersatu, ya, dan di antara kalian semuanya adalah orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Wallahi, kata Allah,
ma zada dzalika mulki syai'a. Ini tidak akan pernah menambah kerajaanku sedikit pun. Ya. Semua orang-orang yang paling bertakwa, jin dan manusia, mereka bersatu tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga ya ibadi, la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika mulki syai'a. Demikian pula. Iya. Wahai hambaku, seandainya kalian berkumpul bersatu dari kalangan manusia dan jin dari awal sampai akhir nanti, dan kalian adalah semuanya orang-orang yang paling buruk, paling banyak maksiatnya, paling banyak dosanya, wallahi ikhwan, ini tidak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Iya. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa zalika min indi illa kama yanqusu mikhyatun idza udkhilal bahr. Masyaallah ya. Wahai hambaku, semua kalian bersatu, jin dan manusia, kalian naik ke puncak gunung yang tinggi, kalian meminta, ya Allah tolong berikan ini, ya Allah tolong kabulkan ini, ya Allah. Semua dari kalian semuanya, jin dan manusia, saya berikan semuanya. Saya berikan tanpa saya pilih-pilih, saya berikan semuanya. Wallahi kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang aku berikan kepada kalian semuanya tidak akan berkurang ya kekayaanku sedikit pun, kecuali hanya sebatas atau seukuran benang. Kalau kita celupkan ke lautan gimana? Benang. Allah memisalkan seperti itu. Ibaratnya tidak akan pernah berkurang. Kalau berkurang pun teramat kecil sekali. Saking kayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seabrek-abrek, Pak, minta sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau membawakan hadis. Ya. Ini hadis yang berbicara tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan itu, ya, termasuk dari hambanya apabila mereka berdoa kepada Allah, Allah cintai dia. Bahkan semakin besar seorang hamba perhatiannya terhadap doa ini, maka semakin besar pula perhatian Allah untuk mengabulkan, untuk memberikan dia apa yang dimintanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allahi ya min doa. Di dunia bumi ini tidak ada sesuatu pun yang paling mulia, ya, karena kalimatnya syai'un di sini kalau bahasa Arabnya nakirah, ini menunjukkan umum. Benar-benar tidak ada sesuatu pun yang paling mulia di muka dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala minat doa, dibandingkan doa. Jadi doa itu Pak Ibu sekalian ya, termasuk ibadah yang teramat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sampai-sampai Nabi SAW juga mengatakan ad-du'a umul ibadah. Ya, ada dalam riwayat lain ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Dalam hadis yang sahih pun juga dijelaskan, ya, kata Nabi SAW, innahu malam yas'alillah yaqdab alaih. Ya, hadis riwayat Tirmizi dan sahihkan oleh Imam Albani dalam Sahihul Jami'. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah teramat marah. Allah murka. Ya, Allah enggak suka kepada orang-orang yang seperti ini, enggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengumpulkan ringkasan yang sangat teramat bagus yang mesti jadikan catatan penting bagi seorang muslim. Setelah beliau menyebutkan syarat-syarat dikabulkannya doa, ya, kan di ayat tadi jelaskan apa? Selama orang itu mau berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan. Tapi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, selama dia terpenuhi syarat-syaratnya dan terbebas dari penghalang-penghalang doa itu. Ya.
Nah, di sini beliau menyebutkan ada sekitar 13 dari syarat-syarat doa itu terkabulkan. Iya. Dan di akhir syarat tersebut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menutup syarat tersebut dengan mengatakan fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Iya, kata Imam Ibnu Qayyim, ini kalau ada hamba Allah berdoa kepada Allah, kalau ada hamba Allah berdoa kepada Allah, terkumpul syarat-syarat ini, hampir-hampir Allah tidak akan pernah menolak doanya. Iya, hampir-hampir Allah tidak akan pernah menolak doanya. Nah, apa saja itu? Di antaranya adalah yang sebutkan, nanti boleh dicatat ya. Yang pertama adalah hudurul qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi ala matlub. Ketika berdoa Bapak Ibu sekalian, ya, tolong hadirkan hati kita ketika berdoa. Jangan dipalingkan kepada sesuatu yang lain. Urusan dunia kita singkirkan dulu. Ini kita sedang bermunajat, sedang komunikasi dengan Allah. Urusan dunia kita tolong dipinggirkan dulu. Iya. Dan semua apapun yang kita inginkan, nampakkan kepada Allah dengan kebutuhan yang sangat, iya, dengan kebutuhan yang sangat benar-benar kita benar butuh kepada Allah. Iya, tunjukkan kepada Allah kita itu butuh. Iya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, saya sebutkan semuanya dulu baru nanti kita jelaskan. Yang kedua, syarat terkabulnya doa itu adalah wasadaqa waqtan min awqatil ijabah sittah. Hendaknya ketika kita berdoa kepada Allah terkumpulnya waktu-waktu yang mustajab. Ada tempatnya yang mustajab, ada yang waktunya mustajab. Ya, atau keadaan yang mustajab dalam berdoa. Kalau dalam ditinjau dari sisi waktu yang mustajab, itu sulusul akhir minal lail, seperti di akhir sepertiga malam. Di akhir sepertiga malam. Kemudian wa indal azan. Indal azan. Ya, azan sedang berlangsung. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Nanti insyaallah akan penjelasan datang. Kemudian wa bainal azan, antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian wa adabarus salawatil maktubah. Ini sebelum salam kita salat maktubah, ya. Di situ ada waktu-waktu mustajab. Nah, kemudian wa inda su'udil imam yaumal jum'ah ala mimbar hatta tuqda salatu min zalikal yaum. Ini ketika imam khatib naik mimbar pada hari Jumat, ya, sampai dia menyelesaikan salatnya. Itu ada waktu-waktu mustajab. Kemudian akhirus saati ba'dal asr. Ya, ini sedang pendapat dari para ulama, ya, ada yang mengatakan setelah zuhur, ya, tentunya setelah Jumat. Ada yang mengatakan setelah asar, sebelum matahari terbenam. Ya, atau di hari Arafah atau di bulan Ramadan. Ya. Ini tempat-tempat waktu-waktu. Kalau tempat-tempatnya adalah, ya, atau keadaan-keadaan waktu mustajab, ini ketika kita sujud. Sujud itu waktu mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang ketiga dari syarat terkabulnya doa itu adalah wasadaqal khusyu'an fi qalbi wa inkisaran baina yadayhi rabbi wa dhullan lahu wa tadarruan, ya, wa riqatan. Intinya hadirnya hati, khusyuknya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tersebut diulang-ulang. Ya, bahasa sederhananya diulang-ulang. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, misalnya kalau menyebut nama Allah, ya, atau doa kita, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya, ya Allah berikan saya anak, ya Allah berikan harta yang berkah, ya Allah, diulang-ulang. Iya, anak pernah kejadian Pak, ya, di daerah
apa namanya di daerah Kampung Isriana, mungkin belum sampai ilmu kepada mereka. Anak khutbah Jumat, anak berdoa selalu diulang-ulang 3 kali. Setelah Jumat disampiri saya, Ustaz, tadi Ustaz lupa ya doanya ya. Kenapa? Kenapa kok doanya diulang-ulang? Sedang mikir ya katanya. Anak muda kan. Jadi sangkanya kiranya kita lupa doa. Kok dapat doanya diulang-ulang? Ya sudah. Enggak Mas, saya sampaikan. Kita ini kan hamba yang lemah. Ya. Kita saja sama orang tua kita kalau belum dikabulkan mintanya berapa kali? Pak belikan HP Pak belikan ini Pak, berkali-kali sama orang tua ya. Iya. Ini sama Allah lah Mas, ini sama Allah nih. Rabb kita yang menguasai kita, yang berikan semua sama kita. Iya. Ya kurang elok lah kalau minta cuma 1 kali kan. Ya kurang elok lah. Enggak cuma sekali. 1 kali saja. Kan lebih banyak, kan jauh lebih layanan. Nah. Tuh. Menjelang Isya ya, Masya Allah. Ini baru mukadimah aja kitab ini, ikhwan. Nah, belum penjelasan Syekh ya. Nah, itu yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah istiqbal da'i kiblah. Jadi seorang berdoa, usahakan dia menghadap kiblat. Usahakan dia menghadap kiblat. Nah, kemudian wakana ala taharah, usahakan dia bersuci. Ya, usahakan dia dalam keadaan berwudu. Kemudian warafa'al yadi ila Allah, angkat tangan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kitab Al-Azkar kayak Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, itu yamsahu wajah. Diusapkan ke wajah. Ya, setelah berdoa diusapkan ke wajah. Namun ini sedang pendapat dari sebagian para ulama ya. Sebagian ulama mengatakan, menganggap ini mengusapkan ke wajah ini bagian dari adab saja. Karena kita lihat Nabi SAW ketika berdoa banyak dilihat oleh para sahabat, belum ada satupun riwayat yang menunjukkan Nabi SAW setelah berdoa mengusap ke wajah. Ala kulli hal, ini babu ihtiram Allah Subhanahu wa taala, bab pengagungan kita, bab tentang adab ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa diusapkan ke wajah. Ini bab doa saja, bab adab saja. Bagi kita, kawan-kawan kita yang ya memang komitmen dengan tidak berdoa, tidak mengusapkan ke wajah, lebih muskilah insyaallah. Nah, namun kalau saya cenderung berpendapat, karena ini bagian dari adab, ya, ada hubungan baik kita kepada Allah, interaksi kita baik kepada Allah, lebih muskilah insyaallah. Nah, nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya nanti insyaallah. Kemudian setelah mengangkat tangan, wa bada bihamdillahi wa sana alaih. Ketika berdoa, ya pujilah Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya summa sana bi salati ala Muhammad abdihi wa rasulih. Ya, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rezeki kepada kami ala. Ini kurang adab. Tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Mestinya seorang itu berdoa kepada Allah, alhamdulillahillazi, puji pada Allah ala ni'matihi, atau alhamdulillahillazi tatimmus shalihat, dan seterusnya. Alhamdulillahillazi, dan seterusnya doa puji-pujian kepada Allah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain, baru berdoa. Ya. Nah, kita lihat tuh para kiai-kiai kita, ada wali ulama kita, kalau lagi doa bareng apa? Mereka awalnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ada baru panjatkan doa. Ini bagian dari adab. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang salafi sejati ya, mensyaratkan harus memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah tsumma qadama baina yadayhi hajatihi taubah wal istighfar. Sebelum memanjatkan hajat kita, ini sangat dianjurkan kita istighfar dulu. Sangat dianjurkan kita untuk istighfar. Ingat dulu bagaimana seorang yamuddu yadayhi lis sama, ada seorang yang melakukan perjalanan safar yang amat jauh, asa-asa sya'ruhu, ya, rambutnya itu acak-acakan, kemudian debu menempel di tubuh mereka. Yamuddu yadayhi ila sama, ya kan,
kemudian dia ngangkat tangannya kepada Allah ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya kan, ya Allah tolong ini, ya, mengajukan permohonan semuanya. Kemudian apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, wa ghadiya bil haram wa libasuhu bil haram wa yashrabu bil haram fa anna yustajabu lah, ya kan. Dan bagaimana doa seseorang itu bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sementara pakainya dari yang haram, minum dari yang haram, kemudian makan pun, kenyang pun dari sesuatu yang haram. Kita ikhwan tidak tahu ya, kita juga nggak bisa menjamin apakah interaksi kita, muamalah kita sesuatu yang haram atau tidak, ya. Kadang orang berdagang misalnya, jual beli, ini berapa modal Pak? Kok berapa modal? Ini berapa Pak? 10.000. Ini modal aja tidak tahu, ditawarkan modalnya tapi adalah bohong, ya kan? Ya kan, sering kejadian itu kan. Berapa modal Pak? Kok berapa harga Pak? 10.000, 5.000 ya. 5.000. Mau modal saya tidak dapat 5.000 doh. Padahal ya modalnya 4.000. Tanpa sadar karena keceplosan dan segala macamnya. Ini kita khawatir yang doa kita nggak dikabulkan oleh Allah karena ada dosa ini. Makanya sebelum memanjatkan hajat kita istighfar. Kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian masih banyak ya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah azan dulu ya. Oh ya, ya nah. Azan dulu baru lanjut sebentar. Habis sisa selesai ya. Nah. Bisa tanya jawab. Nah, boleh azan dulu. Nah, setelah itu kita lanjutkan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Qala mu'allif rahimahullah, summa dakhala 'ala Allah Subhanahu wa taala wa allaha 'alaihi fi mas'alati wa tamallaqahu. Ini yang saya sebutkan tadi ya, afwan saya keliru tadi menyebutkan yang ketiga itu khusyuknya hati, kemudian menunjukkan diri kita benar-benar hina di hadapan Allah dan penuh kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang berikutnya doa kita diulang-ulang ya. Ya, keliru saya tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah wa du'a'uhu raghbatan wa rahbah. Ini berdoa kepada Allah dengan penuh rasa raghbatan wa rahbatan. Nah, nanti insyaallah akan datang penjelasannya. Kemudian yang berikutnya ini tawassul ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi. Ya, ketika berdoa kepada Allah, kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Tawassul ini tawassul yang disyariatkan. Ada yang berdoa tawassul dengan nama-nama dan sifat Allah, dan juga bertawassul dengan perbuatan amal soleh yang kita lakukan ya. Jadi kurang tepat ya saudara kita mengatakan kita ini salafi, dakwah salaf itu tidak membolehkan tawassul. Lah, kita justru sangat menganjurkan untuk bertawassul ya, tawassul yang tauhid, yang bernilai tauhid, yang bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Ya Allah, ya Karim, ya Razzaq, berikan saya rezeki ya Allah. Itu namanya tawassul. Atau doa dengan tawassul dengan amal soleh kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika hujan tidak turun. Dulu kami bertawassul kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekarang Rasul sallallahu tidak ada. Hari ini kami bertawassul dengan wahai Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doalah kepada Allah agar kita diturunkan hujan. Jadi amat kurang tepat kalau saudara kita menyematkan kita tidak boleh bertawassul. Justru kita orang yang paling terdepan menyarankan untuk tawassul. Tawassul yang apa? Tawassul yang syar'i yang bernilai tauhid. Nah, kemudian yang terakhir kata Syekh di sini adalah kata Imam, wa qaddama baina yadayhi du'a'ihi sadaqatan. Jadi usahakan Bapak Ibu sekalian ya, sebelum dia meminta kepada Allah, meminta kebutuhannya kepada Allah, diawali dengan sedekah. Diawali dengan sedekah. Ya, keutamaan sedekah amat banyak ya. Sampai-sampai para ulama salaf itu la yamurru li ahadin fi yawmin illa bi sadaqatin walau kana bi qaqah atau bi sallah ya, sampai-sampai mereka mengatakan demikian. Para ulama salaf itu tidaklah berlalu mereka satu hari, tidaklah mereka melewati hari-hari kecuali mereka bersedekah meskipun itu ya secuil roti iya, atau seiris bawang iya. Maka ajib ikhwan ya, ada kawan kami ya di Jogja, Ustaz Fauzan namanya. Beliau 15 tahun belum memiliki anak. 15 tahun belum memiliki anak. Beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah. Intinya semua syarat-syarat doa sudah terpenuhi. Beliau setiap hari tidak kurang
mengeluarkan harta insinya sedekah sehari 1.000 rupiah sehari. Amalnya istiqomah, ya, istiqomah meskipun sedikit tapi amat besar pahalanya di sisi Allah. Ail a'mali khair atau ail amali afdal atau wa huwa inqalla. Ini yang ditanya oleh Nabi SAW, amal apa yang paling utama, apa yang paling terbaik adalah amal yang selalu continue, terus menerusan meskipun itu 1.000. Meskipun kalau kita terasa berat 1.000 ya sudah 500. Ya, setiap 5 waktu kita ke salat masjid usahakan setiap hari 500. Tinggal ajibnya ikhwan, Allah kabulkan doa ikhwan kita ini setelah 15 tahun baru memiliki anak. Padahal beliau subur, cek rumah sakit, istrinya subur, suaminya pun subur, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Dan setiap hari, masya Allah ya, begitu beliau mempraktekkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin diijabahi doanya, diawali dengan sedekah, ya. Nah, kemudian selesai kajian kita ini baru muqaddimah. Baru daftar isi, ya, baru daftar isi. Ya, nanti kan kita singgung sedikit. Nah, jadi setelah beliau menyebutkan 4 ayat, kemudian 2 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian ditutup dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim, syarat-syarat doa terkabul. Nah, ambil tuh 3 poin pentingnya. 4 ayat, 2 hadis, kemudian syarat-syarat terpenuhinya diijabahnya doa diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Baik. Yang pertama apa tadi? Hudurul qalbi wa ijtima'u ala matlub. Ketika berdoa usahakan hadirnya hati kita. Ya, dan tunjukkan kepada Allah kebutuhan kita itu teramat kita butuhkan, benar-benar merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang harus seorang muslim ketika berdoa kepada Allah hadirkan dalam hatinya. Hadir hati itu maksudnya gimana? Jelaskan oleh para syekh di sini. Ini adalah iqbaluhu 'ala Allah Subhanahu wa taala fala yakunu du'a'uhu mujarradan harakatul lisan atau harakatul lisan wa qalbuhu ghafil. Ya, bal yuharriku lisanahu bidu'a'i ma hudur qalbi. Hadirnya hati itu maksudnya adalah kita menghadap kepada Allah, sedang dialog berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadikan antara dialog kita, berdoa kita kepada Allah ini hanya sebatas lisan saja, sementara hatinya masih kepikir yang lain. Bahkan sampai Syekh mengingatkan seperti ini, dia berdoa kepada Allah, lisannya berdoa ya Allah ya Allah, tapi ya pandangannya kiri kanan, garut-garut, ya Allah ya Allah Allah, atau dia main zikir tasbih itu kan. Nah, ini kurang bagus, ya, kurang beradab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Kita kalau mau berdoa kepada Allah, pastikan diri kita tuh yakin dulu. Yakin dulu pasti doa kita akan dikabulkan. Ini poin pertama. Dan poin yang keduanya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Allah benar-benar tidak akan mengabulkan doa kita kalau kita masih sibuk dengan yang lain. Kita nggak sibuk dengan Allah. Iya. Lagi doa, nengoknya kiri kanan, lisan saja yang bergerak. Lagi doa garut-garut. Iya. Nah, ini kurang beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pernah ya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah melihat seseorang yang mereka berdoa kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz khalifah, ya, seorang khalifah, melihat seseorang yang berdoa kepada Allah dan sementara waktu itu biyadihi hasa yal'abu biha. Orang berdoa tapi dia sedang main zikir, main tasbih. Ya, main tasbih. Ya.
Maka ditegur oleh Umar bin Abdul Aziz, "Alla alqaita hasah." Aturannya kalau kamu dalam berdoa ini tidak usahlah main kayak begituan, ya, boten sah, ya, boten sah main batu, boten sah main tasbih kalau dalam berdoa. Nah, kemudian beliau bertanya, "Wa akhlasta ilallahi doa?" Apakah kamu sudah ikhlas berdoa kepada Allah? Masih bertanya. Iya. Jadi dalam riwayat lain, bi'sal khatibul anta. Ya, ini ungkapannya amat keras ya, Umar bin Abdul Aziz ya. Orang lagi berdoa tapi main-main kerikil disamperin. Ya, seburuk-buruk orang yang berdoa adalah ente, bahasa Jakartanya. Seburuk-buruk orang yang berdoa adalah kamu, katanya. Itu kenapa? Engkau berdoa kepada Allah, sedang berhadap kepada Allah, tapi main-main. Ini mana mungkin doa antum dikabulkan oleh Allah. Sementara Allah mengatakan apa tadi melalui lisan Rasul? Gak akan pernah dikabulkan oleh Allah selalu hambanya masih sibuk dengan yang lain ketika berdoa. Nah, ini pertama. Kemudian yang kedua, cari waktu-waktu mustajab dalam berdoa ya, waktu mustajab. Waktu mustajab berdoa yang pertama, sepertiga akhir malam. Iya. Kenapa sepertiga akhir malam? Karena disitulah Rabb kita turun ke langit dunia. Pak, Bu, sekalian. Hadis ini yang kita jadikan sandaran keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Rabb kita akhir sepertiga malam turun ke langit dunia. Perlu digarisbawahi, Rabb kita turun ke langit dunia itu sangat amat jauh berbeda dengan makhluk. Ya, makhluk kalau turun dari mana? Turun dari atas ke bawah. Berarti yang atas kosong, ya kan? Ya enggak? Iya. Itu kalau makhluk. Dan Allah itu tidak sama dengan makhluk. Iya. Kenapa mereka menyamakan Allah dengan makhluk padahal mereka belum pernah melihat Allah? Bagaimana Allah itu turunnya? Padahal mereka belum pernah melihat Allah. Disamakan dengan manusia. Mereka melihat manusia di dunia. Iya. Maka sangat tidak pas, sangat tidak cocok berdalilkan Allah itu sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ini mereka saudara kita menuduh kita, yaitu orang salafi sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Loh, kenapa kok bisa? Ya. Karena mereka saat itu sedang menyamakan Allah dengan padahal mereka sendiri sedang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena mereka melihat manusia turun dari atas ke bawah. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang tidak serupa dengan suatu apapun. Iya. Bagaimana turunnya Allah? Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Sesuai dengan keagungan dan kemahabesaran Allah. Ya, sesuai dengan kemahabesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita bertanya tentangnya, ya, bagaimana kaifiyahnya, sebagaimana ungkapan Imam Malik rahimahullah, ya, dan bertanya tentangnya, wal imanu bihi wajib. Yang mengimani tentang sifat Allah adalah wajib. Iya, wa kaifiyah majhul, dan caranya sifat Allah itu adalah majhul, enggak kita ketahui. Wa su'alu an, bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ya, sesuatu yang mengada-ada di dalam syariat saat kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yad'uni fayastajibah." Siapa yang berdoa ketika waktu itu pasti saya akan kabulkan. Iya. Wa may yas'aluni atau may yas'aluni fa'atiyahu. Siapa yang meminta kepada saya waktu itu pasti saya akan kabulkan. Wa may yastaghfiruni faghfirlah. Siapa yang minta ampun waktu itu pada saya, ya Allah ampuni saya ya Allah, sambil dia merengek-rengek kepada Allah, banyak sekali dosa saya ya Allah, tiap hari baik dosa yang saya lakukan secara sadar maupun tidak sadar, ampuni saya ya Allah, pasti Allah akan ampuni. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indal azan. Ya, ketika azan